Diperintah sama Mas Dika nggak berani saya. Diperintah sama Mas Dika nggak berani saya. Iya. Terima kasih Bapak Ibu sahabat semua. Jadi kita semua memahami lah ya bahwa sebenarnya mungkin ada sejarah yang dipotong gitu ya. Jadi enggak secara keseluruhan melihat. Jadi mulai dari dulu riwayatnya ada desa yang pertama yang menurut Ustadz Farel tadi sampaikan, kemudian ada sejarah kekuasaan Ottoman sampai sana, kemudian sampai dengan tahun 1917 Perang Dunia Pertama, kemudian bagaimana tahun 47 Israel menyatakan merdeka atas tanah di sana, begitu ya. Iya betul. Ada informasi yang tidak seimbang, kemudian memerdekakan diri atas wilayah Yahudi, kemudian PBB menyarankan bahwa Yerusalem dan sekitarnya karena itu ada beberapa agama besar di sana akan dijadikan daerah khusus gitu. Jadi riwayatnya memang cukup panjang. Tahun 60 termasuk perang Arab, kemudian tahun 67 68. Ya kalau kita bicara sejarahnya demikian panjang sampai pemimpin-pemimpin Arab juga termasuk Indonesia mengakui kedaulatan saudara-saudara kita di Palestina gitu ya. Nah sekarang dukungan itu memang sudah terjadi dan lebih dari 130, kalau nggak salah 135 negara itu mendukung kedaulatan atas Palestina gitu ya. Tapi memang PBB itu salah satu pemegang hak veto itu ya Amerika gitu kan. Jadi apapun yang dikerjakan nanti Pak Arya mungkin yang paling jago politik sampaikan. Tapi saya sampaikan background-nya demikian. Yang jelas kita semua ya sudah mendukung sedemikian baik ya mensupport saudara-saudara kita di sana. Jadi ya kita hari ini kita berdiskusi, kemudian melihat kembali apa yang sebenarnya terjadi dan sebenarnya Ustadz Farel apa sih rencana Allah atas tanah yang namanya Yerusalem? Kalau saya ditanya, iya, kalau saya ditanya beras saya jago, tapi ditanya tanah Arab kayaknya nggak cocok gitu kan. Tapi saya akan menjadi pendengar yang baik hari ini, mendengarkan Bapak semua yang ahli, apalagi Ustadz Farel sempat beberapa waktu di sana tentunya kan, di tanah Arab, baik di Mesir dan sekitarnya gitu. Dan itu kan Mesir, Jordan, Arab, kemudian perbatasan antara Asia dan Afrika itu memang daerah paling strategis gitu ya. Dan sampai hari ini pun orang paham bahwa itu tempat strategis dan ada agama besar tadi di sana yang berebutan wilayah yang sama gitu. Monggo Ustadz, saya nggak mau jadi Ustadz, saya mau jadi pendengar aja pokoknya. Matur nuwun atas waktunya. Saya kembalikan ke Ustadz Farel. Silahkan Mas Sekjen. Silakan Pak Dika dipandu. Baik, alhamdulillah ini kita udah dapat sedikit sambutan ya dari Pak Arif ya. Terima kasih banyak Pak Arif. Insya Allah kita akan segera buka ya. Kelihatannya memang ini peserta udah mulai banyak yang datang, yang masuk. Oke, bismillah kita akan buka saja kajian kita. Ini kajian yang di luar biasanya gitu ya kita ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulullah bil huda wa dinil haq li yudhhi'ahu wa dini kulli wa kafa billahi huda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sahabat sekalian. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad
Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayana shaghira. Rabbi sholli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ikhwatul iman, teman-teman sahabat sekalian, sahabat semesta sekalian yang terhormat, sudah hadir dalam kesempatan yang sangat mulia ini dalam kajian rutin Semesta Indonesia. Sudah hadir Ustadz Farel yang mana sebagai Dewan Pengawas Syariah dari Koperasi Syariah Semesta, juga sebagai Dewan Pengawas Dewan Syariah dari Ummah Spirit of Ummah ya Ustadz Farel, dan juga beberapa yang di Bank DKI Syariah, kemudian juga dari Masyarakat Ekonomi Syariah DKI Jakarta. Di sini juga kita sudah bergabung narasumber kita yang sudah disebut dari awalnya oleh Ustadz Farel. Masya Allah, ini kehormatan sekali untuk kita. Ada, saya panggilnya Bang aja ini, Bang Arya Andi Yuda ya. Ya. Assalamualaikum Bang Arya, salam kenal. Selamat bergabung. Kita terhormat sekali nih sudah bisa. Saya yang terhormat diundang sama Ustadz Dika sama Ustadz Farel. Alhamdulillah. Itu beliau adalah kalau saya ngintip aja nih gitu, ngintip aja dari profilnya Bang Arya ya. Ini saya lihat beliau adalah seorang pengamat politik internasional ya. Insya Allah memang kita berharap ada banyak sekali yang bisa kita ambil nih ilmu dan pelajaran dan pengalaman beliau dari kegiatannya. Sudah aktif di TNI ya sekarang ini ya. Dan juga kegiatan lain saya mungkin nggak bisa sebut satu persatu. Yang insya Allah mungkin Bang Arya sendiri takutnya saya juga salah sebut ya. Insya Allah Bang Arya silakan nanti menyampaikan kepada teman-teman di sini. Dan juga kita tahu beliau banyak pengalaman dalam hal politik, hubungan internasional dan lain sebagainya. Alhamdulillah tadi Pak Arif juga sudah di awal ya sudah memberikan satu pembukaan. Terima kasih. Pak Arif adalah Dewan Pengawas Operasional di Koperasi Syariah 1 Indonesia, yang beliau juga aktif sekarang di PT RNI Raja Wali Nusantara Indonesia sebagai Direktur Utama. Alhamdulillah, dan beliau juga menjabat beberapa ketua di beberapa bidang. Yang juga kita juga kehadiran salah satu tokoh juga nih, sahabat kita nih, Bapak Imru Samsi, penggiat OKOC, Ketua Umum OKOC. Masya Allah, di kesibukannya yang luar biasa nih, beliau masih bisa sempetin bisa gabung sama kita. Terima kasih sudah bisa hadir, Pak Iin. Di sini juga saya ditemenin sama Pak Fauji, Bang Fauji ya, biasa saya panggil Bang Oji nih, sahabat saya. Beliau adalah Sekretaris Jenderal Sekretaris Umum di Semesta Indonesia, di mana beliau juga aktif di beberapa kegiatan masyarakat. Alhamdulillah, kita sudah lihat satu lagi nih yang saya belum sebut nih, maaf nih, saya takut ditegur nih sama Ketua Umum Semesta Indonesia, Bapak Muhammad Siddiq. Ketua malah disebutnya terakhir nih, mohon maaf ya Pak Ketua, karena kita kedatangan beberapa tamu yang istimewa. Beliau sedang di jalan. Aman ya, hati-hati di jalan, tetap menjaga menjaga keselamatan ya gitu. Dan kita lihat di sini udah lumayan banyak ini kelihatannya yang attending di kajian kita saat ini. Saya rasa juga dengan waktu yang kelihatannya cukup padat nih ya, insya Allah kita akan dapat cerita nih, masukan banyak ya, apa sih dari tema yang kita akan sampaikan saat ini. Pastinya dari Ustadz Farel dan Bang Arya Andi Yuda yang memang beliau insya Allah tahu persis lah mulai dari sejarah dan apa yang sudah terjadi sekarang. Kemudian apa sih yang akan harapan-harapan kita, juga apa sih yang akan kita sikap-sikap kita terhadap kondisi Palestina saat ini. Saya rasa
sekian, ini saya akan mulai memberi kesempatan kepada beliau-beliau untuk segera bisa menyampaikan tema kita saat ini. Untuk teman-teman sahabat sekalian yang sudah bergabung, silakan diperhatikan, mohon dengan sangat diperhatikan mic-nya untuk bisa di-mute agar kondisi kita kajian ini bisa lebih nikmat gitu ya, insya Allah. Baik, untuk bisa langsung disampaikan, silakan Ustaz Farel, bagaimana? Mungkin pertama nih kita pengen dengar dulu apa sejarahnya dan lain sebagainya seperti ini. Silakan Ustaz Farel. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmadu wa nasta'in wa nastaghfiru wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang saya hormati, yang saya banggakan, rekan-rekan dari Koperasi Syariah Semesta Al-Mukarram, Pak Arif Prasetyo, Al-Mukarram, Pak Ketua, Pak Ahmad Siddiq, Pak Fauzi, Pak Dika, Pak Iim Rusyamsi, dan di sini juga ada juga rekan dari Sumatera Barat. Ini ada Pak Fadli, ada Bang Fajar, ini dari IAIN Batu Sangkar, alhamdulillah hadir. Kemudian sebagaimana yang saya sampaikan kemarin kepada Pak Fauzi dan Pak Dika, insya Allah pada kesempatan kali ini kita akan mendengar dari pakarnya langsung, yaitu Bang Arya Sandiuda, ini pengamat hubungan politik internasional. Jadi hari ini saya membuka mukadimahnya dulu, sejarahnya dulu. Nanti Bang Arya akan bicara secara kontekstual. Saya tekstual saja, karena kebetulan sempat tinggal di Amman. Alhamdulillah saya sempat di Amman di Jordania. Itu hampir 3 tahun di perbatasan antara Israel, Gaza, dan Mesir. Memang semua orang nantinya yang mau ke Palestina itu pesawatnya harus mendarat di Mesir. Nggak bisa di Jordan, nggak bisa apalagi di Aqsa, langsung nggak ada bandara di sana. Yang ada cuma di Mesir. Jadi yang mau ke Gaza, mau ke Aqsa itu pasti pesawatnya turunnya di Mesir. Jadi sebelum masuk ke Gaza, kita akan melintasi itu yang namanya Urdun, yang bahasa sekarangnya adalah Jordan, di Amman. Jadi izin Bang Arya, saya menyampaikan pembukaan mukadimah sejarah Hadoro Arus Salim atau Yerusalem. Izin Pak Arif, Pak Dika, Pak Fauzi, izin saya menyampaikan dulu mukadimahnya. Baik, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sebenarnya kalau kita berbicara tentang Yerusalem, itu dalam bahasa Arabnya adalah Aurushalim atau Al-Asimatu Al-Madinah Al-Quds. Dikatakan Al-Quds itu karena posisinya secara geografis itu masuk di pegunungan Yudea antara Laut Tengah dan Laut Mati. Nah, ini dianggap sebagai kota suci pertemuan 3 agama besar. Jadi kalau dilihat dari sejarahnya, Ibrahim ini usianya dalam dakwahnya itu Nabi Ibrahim hampir 2.000 tahun, 1.900 tahun Nabi Ibrahim berdakwah. Ini antara pertama penemuan perjalanan suci spiritual Nabi Ibrahim, menemukan Tuhan, sampai menemukan syariat, sampai menemukan juga gen-gen atau generasi keturunan. Kalau kita lihat dari berdasarkan informasi sejarah, dari biblikal, dari kitab-kitab sebelum Al-Quran itu Bible, atau informasi dari Israiliyat. Israiliyat ini adalah sebenarnya dalam ilmu Al-Quran adalah sumber-sumber sejarah dari bangsa Israel yang boleh kita pahami sepenuhnya, ataupun enggak juga enggak apa-apa, karena dia sumber-sumber sejarah yang nggak bisa kita pahami, nggak bisa kita percaya sepenuhnya, karena sumbernya adalah Israel. Jadi dari perjalanan Adam Idris Nuh itu terjadi banjir bandang besar, sampai pada akhirnya tercetuslah
atau masuklah masa di mana Nabi Ibrahim ini lahir ya dan mempunyai beberapa generasi. Kalau kita lihat generasi yang pertama, ini kita melihat ada yang namanya bangsa Semit. Jadi saya pernah belajar di pesantren itu, apa itu bangsa Semit? Bangsa Semit adalah bangsa Arab yang paling tertua. Jadi sebelum Islam ini lahir, kita diapit dengan 5 peradaban besar. Yang pertama adalah Assyria. Assyria ini dulunya Assyria, namanya sekarang Mesopotamia, itu di Irak. Kemudian Funisia, dulunya Funisia, sekarang Persia. Kemudian Abyssinia, sekarang Habasya, Ethiopia. Kemudian ada Romawi dan Persia. Dan lahir di tengah itu adalah Babilonia dengan bahasa Arab Aramaik. Jadi sebelum bangsa Arab, bangsa Semit ini, keturunan Nabi Ibrahim ini lahir, itu sudah diapit oleh peradaban Semit. Ya, Semit pada waktu itu Islam belum lahir. Nah, bangsa Semit ini kalau kita lihat dalam perjalanan sejarah bangsa Arab terbagi ke dalam 3 bagian. Yang pertama adalah Al-Arabul Ba'idah, Al-Arabul Aribah, Wal-Arabul Musta'ribah. Nah, Nabi Ibrahim alaihissalam ini masuk ke dalam orang generasi Arab yang terarabkan. Berarti ada silaturahmi peradaban, ada percampuran peradaban antara Assyria, Funisia, Abyssinia, Romawi, dan Persia. Makanya Nabi Ibrahim ketika dia menikah dengan Siti Sarah melahirkan Nabi Ishak, ketika dia menikah dengan Siti Hajar melahirkan Nabi Ismail, dan keturunan kita yaitu Nabi Muhammad SAW. Itu garisnya. Kemudian ketika dia masuk ke kota Hebron pertama kali, ya waktu itu Asimatunya belum Al-Quds. Itu kota Hebron pertama kali sebelum dia dinyatakan sebagai Aurushalim atau Yerusalem. Jadi ketika Nabi Ibrahim pertama kali masuk ke kota Hebron ini, Nabi Ibrahim sudah menjalani tugasnya sebagai Nabiullah, sebagai pemimpin yang dipilih oleh Allah untuk membawa agama samawi. Nah, menurut tradisi Alkitab, ya dalam perjalanan rentang sejarah itu Nabi Ibrahim kemudian menikah dengan Siti Sarah itu melahirkan Nabi Yakub itu melahirkan Ishak, kemudian Nabi Yakub, Bunyamin, Nabi Yusuf, kemudian Nabi Musa, Nabi Daud, Nabi Sulaiman, Nabi Isa sampai ke Nabi Muhammad. Jadi sumber pertikaian pertama orang-orang Israel dengan orang-orang Muslim adalah, saya bisa baca dari sejarah, karena nabi mereka semua dari Israel. Nabi mereka semua dari bangsa orang-orang Yahudi. Kenapa Nabi Muhammad terlahir dari bangsa Quraisy? Ini yang membuat orang-orang Yahudi sakit hati ataupun kesal dengan Tuhan, kesal dengan Allah. Kenapa nabi penutupnya itu bukan dari Israel tapi dari Nabi Muhammad? Ini akar pemberontakan dalam sejarah. Nah, kalau kita lihat ikhtisar periode sejarah Yerusalem, itu kenapa Hebron itu dianggap sebelum Yerusalem dia Hebron. Sebelum Hebron itu adalah teritorial Kan'anit atau bangsa Kan'an. Kita mengenal teritorial Kan'anit. Kemudian sebelum Mesir itu Babilonia, baru Mesir. Kemudian ada suku Yebus, ya Nabi Ishak melahirkan yang namanya Yehuda, Judaisme, yaitu orang-orang Israel, Yahudi pertama. Neo-Assyria, Neo-Babilonia, dan Persia. Setelah itu ada pertikaian di antara mereka dari kaum Yahudi ini. Ada Yahudi Sephardim dan Yahudi Askenazim. Ini terpecah lagi. Jadi ada kerajaan Jeroboam dan Rehoboam, di mana kerajaan ini dibunuh, dihancurkan juga oleh Raja Nebukadnezar. Ini berdasarkan informasi sejarah. Setelah itu Yerusalem terbentuk. Ada kontribusi juga dari Babilonia. Setelah itu baru Romawi betul-betul menjadi peradaban besar bersama Persia. Yang Romawi ini ada 2 pusatnya, Romawi Barat dan Romawi Timur.
pada waktu itu Romawi Barat tidak punya kekuatan seperti kekuatan di Romawi Timur. Nah, kekuatan di Romawi Timur ini diwakili oleh Bizantium, yang pada waktu itu mereka ini belum menemukan yang namanya Anatolia. Anatolia itu adalah Iskisahar, daerah yang menjadi hadiah yang diwariskan oleh dinasti Abbasiyah kepada Kekaisaran Seljuk Agung, yang pada waktu itu dipimpin oleh Sultan Alauddin Qayqobat dari Konawi, yang kemudian diserahkan kepada Sultan Ertugrul Bey. Sultan Ertugrul Bey akhirnya mendirikan punya anak, dia yang namanya Utsman Bey, mendeklarasikan berdirinya Kekaisaran Ottoman atau Turki Utsmani. Nah, pada ketika Sultan Ottoman atau Turki Utsmani ini berdiri, dia mewariskan kepada Orkan Bey, kemudian Bayezid, kemudian Sultan Murad I II, Al-Fatih, sampai yang terkenal Sultan Sulaiman Al-Qanuni dan Sultan Salim the Grim. Itu dia punya perencanaan bagaimana Palestina ini tetap bermuara ataupun tetap dalam kendali orang-orang Islam. Pada waktu itu Turki belum terbentuk, yang terbentuk adalah dinasti Bani Seljuk. Nah, dinasti Bani Seljuk ini diawali atau dimulai sejak masa pemerintahan Abbasiyah. Jadi kalau kita lihat berdasarkan informasi sejarah, Islam ini luar biasa, Bang Arya, Pak Arif, menguasai dunia hampir 1.500 tahun. Ini kurun waktu yang panjang. Amerika aja setelah Perang Dunia II, Inggris, makanya Palestina diserahkan pada Inggris itu setelah kekhalifahan ditumbangkan dengan hadirnya Kamal Atatürk, dengan juga ada misi daripada Zion itu sendiri, itu tumbang atau hilang kekuasaan untuk Palestina. Kalau kita lihat sekarang, dinasti Umayyah yang berdiri di Damaskus, Syria, yang menjadi kota kecintaannya Nabi, itu kurang lebih memimpin dunia. Umayyah itu hampir 300 sampai 350 tahun. Yang pertama dari masa Muawiyah bin Yazid, Yazid bin Muawiyah, Sulaiman bin Abdul Malik, Marwan bin Hakam, Sulaiman bin Abdul Malik, Umar bin Abdul Aziz, sampai keamiran di Cordoba berdiri dan terpecah menjadi taifah-taifah, itu berkuasa hampir 350 tahun. Sementara Abbasiyah itu berkuasa hampir 500 tahun. Yang peradaban dulunya adalah Mesopotamia, yang sekarang adalah Baghdad, itu 500 tahun. Dengan ciri khas bahwa Umayyah berhasil membangun sistem pemerintahan, departemen-departemen, kemudian aparatur negara, kemiliteran, kepolisian, penjagaan, sampai Baitul Mal itu dirumuskan betul-betul menjadi lembaga keuangan pertama yang menangani jizyah, faifarat, riba, dan lain sebagainya. Pada masa Abbasiyah, itu adalah di mana peradaban Islam itu fokusnya kepada ilmu pengetahuan, penemuan-penemuan penting. Nah, lingkar dengan penyebaran Islam di Eropa, Tariq bin Malik, Tariq Musa bin Nusair, dan Tariq bin Ziyad ketika mendarat di Granada, kemudian mereka mengambil teritorial Toledo dan Cordoba, mereka merebut Madrid pertama kali. Dan pada waktu itu merebut Madrid dan Valladolid pertama kali melalui bantuan itu. Mereka merebut Andalusia. Sebelum merebut Andalusia, mereka merebut dulu menguasai Hispania. Hispania itu adalah Portugal, Prancis bagian selatan, dan Spanyol, Andalusia. Nah, ini terkenal dengan Renaissance pada masa kegelapan gereja. Renaissance ini sebenarnya adalah 141 penemuan penting dalam Islam. Di situ kita kenal Al-Khwarizmi, Al-Biruni, Al-Jabiri, Al-Jabar, segala macam penemuan penting dalam Islam itu adalah kontribusi ulama-ulama besar Islam terhadap Eropa, ilmu pengetahuan pada waktu itu. Itu luar biasa abad pertengahan. Setelah itu baru Turki Utsmani menguasai dunia hampir 800 tahun, yaitu 750 tahun. Hampir 3 kerajaan besar ini, khalifah dan sultannya jumlahnya 35.
Umayyah 35, Abbasiyah 37, Utsmaniyah 36 khalifah yang sempat saya tahu dari sejarah. Dan kalau kita hitung 750 ditambah 500 ditambah 350, maka Islam menguasai peradaban dunia hampir 1.500 tahun. Luar biasa, ini pencapaian yang tidak mungkin dicapai oleh peradaban manapun, kecuali itu peradaban Islam. Nah, setelah itu Palestina benar-benar dijaga oleh Khalifah Umar bin Khattab, Khulafaur Rasyidin, dijaga masa Abbasiyah, Fatimiyah sampai Seljuk. Nah, ketika Seljuk ini masuk ke Mesir pertama kali karena mereka bagaimana caranya merebut Yerusalem itu melalui Mesir, itu kerajaan besar Islam itu ada 3 di sana. Kerajaan Fatimiyah, kemudian Duwaihi, kemudian Mamluk, ya, yang terakhir baru Ayyubiyah. Jadi ketika ada perang salib pertama, kedua, sebenarnya dalam keyakinan orang-orang Nasrani pada waktu itu, ketika kita berhasil merebut Yerusalem dari orang-orang Muslim yang pada waktu itu dijaga oleh orang-orang Turki Seljuk, kita akan dapat penebusan dosa. Itu menurut penafsiran orang-orang Kristen pada waktu itu. Sementara orang-orang Yahudi berkeyakinan bahwa ini adalah rumah Bapa pertama kali kita. Tembok ratapan itu adalah ketika mereka benar-benar bersedih ada pemutusan generasi, genosida dari orang-orang Israel kepada orang-orang Islam. Jadi sebenarnya Raja Daud ketika mewariskan kepada Nabi Sulaiman, itu yang didirikan oleh Nabi Sulaiman adalah The Solomon Temple. Sebenarnya itu adalah Qubbatus Sakhra, The Dome of Rock, yang itu adalah warisannya orang-orang Islam sebenarnya. Nah, orang-orang Yahudi, Yudaisme, itu mendirikan Bukit Zion. Selanjutnya mereka mendirikan gerakan Zionisme untuk merebut kembali Palestina. Jadi kalau kita lihat Qubbatus Sakhra dalam perjalanan Isra Mi'rajnya Nabi SAW, itu termasuk di dalamnya adalah tembok barat, gereja makam kudus, dan makam-taman, di mana agama Israel dari Nabi Daud, Nasrani diyakini dari Nabi Sulaiman, dan setelah itu baru Nabi Muhammad membawa Islam. Jadi kalau kita melihat Nabi berdoa, ya Allah berkahilah negeri Sam dan Yamanku ini, kenapa kok sampai hari ini negeri Sam dan Yaman itu perang terus? Sam itu dari Syria, Palestina, Yordania, Lebanon, Levan, Siprus, dan sebagian dari Sinai. Juz'um minal Misr, itu adalah Syam. Berarti Rasulullah berdagang sampai ke Syam. Rasulullah berdagang sampai masuk ke daratan Eropa. Sempat juga ke Levan. Levan itu Siprus, Yordania, Yunani, udah masuk ke Yunani. Jadi Rasulullah berdagang juga sampai ke Syam, sampai ke Eropa. Makanya kalau kita lihat orang-orang Syam itu, mereka matanya hijau kebiru-biruan, tapi dia orang Arab. Nah, konflik ini tidak pernah selesai sampai akhir zaman karena setiap 3 agama besar ini mengakui bahwa ini adalah kampung pertama kita yang dipersiapkan Allah. Umat Yahuda itu menyatakan bahwa Nabi kita, Nabi Daud dan Nabi Sulaiman adalah bapak kita. Padahal syariat itu, ajaran itu sampai ke perjanjian lama, di mana juga diabadikan dalam Talmud, Nabi Musa, mungkin ini mukjizat juga petunjuk dari Allah, membawa kaumnya bangsa Israel, kan ada 12 kabilah, ya, Yudaisme itu yang diunggulkan. Akhirnya mereka ini hijrah ke tanah yang namanya Palestina, dari Mesir ke Palestina, yang saat ini menjadi Yerusalem. Dan Palestina itulah yang saat ini diyakini sebagai Al-Ardul Mi'ad, tanah yang dijanjikan atau the promised land. Inilah awal konflik, muara konflik di dunia. Makanya Rasulullah SAW ketika kita bertanya, kenapa kok diberkahi tetapi kok perang terus? Berkah di sini artinya adalah dalam tanah itu muncul keberagaman
kekayaan alam, sumber daya alam yang luar biasa yang nggak habis-habisnya. Sebagaimana juga Nabi Ibrahim terhadap Mekah, Madinah, dan Jazirah Arab, Rabbi ja'al hadza baladan amina warzuq ahlahu minat thamarati man amanahu billahi wal yawmil akhir. Itu adalah karunialah tanah ini, Mekah dan Madinah, makanan buah-buahan yang tidak akan habis-habisnya kecuali bagi mereka yang ingkar. Jadi Yerusalem adalah kota di mana nanti umat manusia akan berkumpul kembali di akhir zaman, kota sejarah, kota peradaban yang tidak akan hilang nuansanya, momentumnya sampai akhir zaman. Kalau tadi dibilang janji Allah apa? Janji Allah adalah mengembalikan Palestina ke Al-Quds, di mana semua nabi turun dan berkumpul di Al-Quds, dan cuma satu nabi yang itu diwariskan oleh Allah ke dua kota suci, yaitu Mekah dan Madinah. Tetapi di sini Allah buktikan bahwa ketika kita haji atau umroh masuk ke Mekah, di situ ada maqam Ibrahim. Berarti ini memang ada rencana besar Allah, ya, perjalanan tiga sejarah agama besar ini bertemu, dan syariat Islam penyempurna dari syariat-syariat sebelumnya. Akhirul kalam, itu yang bisa saya sampaikan dari Muqaddimah. Kurang lebihnya mohon maaf. Kita kembalikan pada moderator, kita dengarkan paparan dari Bang Arya Sandiuda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, oke. Kita langsung aja nih ke Bang Arya nih. Untuk lanjutkan dengan paparan dari Bang Arya. Silakan Bang Arya. Bismillahirrahmanirrahim. Para guru-guru semua, berarti saya sudah diangkat jadi murid sama Ustadz Farel nih, alhamdulillah disahkan jadi murid. Ustadz Farel, Ustadz Dika, Ustadz Wazi, Ustadz Arif, ya seluruh guru yang ada di sini, ada Pak Im tadi. Ini semuanya sebenarnya baru kenal, Pak Sidik dan seterusnya. Dan teman-teman semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya sebenarnya ingin memberikan pandangan yang bisa jadi tidak dan memang tidak berhubung langsung dengan apa yang Ustadz Farel sampaikan. Jadi insya Allah semua yang Ustadz Farel sampaikan itu saya tinggal mematuhinya aja dan meyakininya itu benar gitu. Karena yang saya sampaikan ini tentunya dari keilmuan hubungan internasional ya. Jadi misalnya begini, ketika kita melihat kemarin kejadian Sheikh Jarrah itu, lalu kemudian satu fenomena yang akhirnya setelah 11 hari kita saksikan itu adalah sebenarnya kemenangan. Lalu kemudian banyak orang menyatakan itu bagian dari kemenangan Gaza atau kemenangan Palestina. Saya mau mulai dari situ dulu. Kenapa kemudian kejadian 11 hari itu kemudian berujung pada kemenangan? Karena begini, kalau di ilmu strategi itu ya, strategic studies, kita mengenal lapangan pertempuran itu ada dua. Yang satu adalah battlefield, di mana dia bisa dihitung secara jumlah korban, terus kemudian kapasitas industri pertahanannya, yang satu pakai rudal, satu lagi pakai roket. Nih kalau dibahas, dibedah agak panjang. Perbedaan roket dan rudal gitu ya. Yang rudal tentunya ya Israel, lalu kemudian Gaza atau Hamas pakai roket begitu. Nah ini sebenarnya yang terjadi di battlefield, lapangan pertempuran. Tapi yang kita lupa adalah di strategi pertempuran atau strategi perang, strategy of war, itu ada pertarungan di luar battlefield, yaitu pada populasi dunia, hearts and minds of the world population. Itulah yang terjadi juga di perang Vietnam lawan Amerika Serikat. Itulah yang terjadi juga di Palestina dan Israel tentunya.
Jadi kemarin itu memang betul disebut kemenangan karena memang masyarakat dunia sekarang ini belum pernah terjadi di masa-masa sebelumnya memberikan dukungan sebegitu hebatnya kepada Palestina. Jadi situasi masyarakat dunia sekarang itu lebih banyak yang tersentuh pangkal pikiran dan perasaannya dibandingkan masa-masa sebelumnya. Nah, ini ada beberapa faktor. Ya, saya mau agak masuk dari fenomena terkini dulu. Ada beberapa faktor. Yang pertama adalah fenomena hegemonic transition secara global atau transisi hegemonik secara global yang itu sudah mulai terasa sejak terjadinya Great Depression atau depression. Di tahun 2007 itu ada financial crisis, 2008 US economic declining, terus kemudian itu berdampak pada Eropa. Apa hubungannya dengan Palestina Israel? Ini ada hubungannya karena sejak tahun 2007, 2008, 2009, lalu kemudian European countries, negara-negara Eropa itu menjadi kehilangan ketergantungan penuh atau dia tidak lagi fully bandwagon kepada apa yang Amerika Serikat inginkan, tidak lagi membebek atau membeo atau ikut apapun yang Amerika Serikat mau, termasuk dalam isu-isu yang sensitif sekalipun terkait dengan apa yang Barat sebut sebagai Israeli-Palestinian conflict, meskipun kita nggak setuju dengan istilah itu ya. Jadi mulai sejak itu kemudian polanya tidak lagi dependensi, tapi interdependensi, kesaling tergantungan, tapi dengan kondisi yang menurun derajatnya, hubungan antara Europe dengan Amerika menurun, lalu kemudian masuklah celah-celah bagi negara-negara diantaranya adalah Muslim majority countries yang punya kepentingan-kepentingan berbeda dalam kasus Israeli-Palestinian untuk mempengaruhi pemihakan-pemihakan. Contohnya misalnya ketika Turki masuk, ya kan? Turki masuk dan menjadi mitra dagang utama Jerman dan sebaliknya, atau kita bisa sebut sebaliknya lah. Kalau dalam perspektif Turki, mitra dagang utama Turki adalah Jerman, Jerman mitra ekspor terbesar, mitra impor terbesar, dan itu kemudian secara strategik itu mempengaruhi juga pilihan-pilihan politik termasuk yang terkait dengan pilihan pemihakan di isu-isu sensitif seperti Palestina. Yang kedua, ini masalah ekonomi. Yang kedua, lalu kemudian terjadi konflik besar yang kemudian orang populer menyebutnya mikrokosmos konflik di Suriah dan Irak, yang mungkin orang ingat lalu kemudian lahir ISIS. Ya, ini kemudian menimbulkan dampak kepada Eropa. Bukan ISIS-nya yang paling berdampak sebenarnya. Yang paling berdampak kepada Eropa adalah refugee crisis. Krisis pengungsi yang meluap banjir dari Suriah, Irak, tapi yang paling besar adalah Suriah. 3 juta lebih, 4 juta, 5 juta bahkan pengungsi meluap ke Eropa, mengotori kota-kota modern dan bersih Eropa, dan ini berdampak pada ekonomi, sosial, budaya, tentunya juga terdampak juga pada politik dan aspek-aspek lain. Ini kemudian meningkatkan political bargaining dari Turki. Turki lagi-lagi mengambil peran untuk menjadi buffer atau menjadi bendungan, ya, bendungan bagi luapan krisis pengungsi ini. Jadi Turki mengambil peran untuk menahan sekitar 3 juta pengungsi di wilayah, kalau di bahasa Turkinya itu Uzak Dobelgesi, wilayah Tenggara, wilayah Gaziantep dan seterusnya. Ya, yang wilayah yang di situ ada Partai Karkaren Kurdistan, ya, wilayah Kurdi, wilayah campur-campur tuh, ada perbatasan Suriah, Irak dan seterusnya. Nah, itu dibikin buffer. Tapi ini meningkatkan political bargaining dari Turki. Jadi Turki sedang memainkan peran, Turki sedang mengubah peta kemitraan dan kerjasama negara-negara yang tadinya punya pattern berbeda, ya, berbeda dalam pemihakan isu Israel-Palestina. Dan sebenarnya apa yang dilakukan Turki ini adalah cara yang sama yang selama ini membuat dunia itu banyak memihak kepada Israel di masa-masa sebelumnya. Karena strategi utama Israel itu partnership, strategic partnership. Apa contohnya yang paling real? Kehadiran AIPAC,
American Israeli satu instrumen lobby khusus hubungan Israel dan Amerika yang didirikan di Amerika khusus melobi, dan di antara keterlibatan konkretnya adalah dukungan-dukungan kepada politisi Amerika Serikat yang nantinya dia ditarik imbal balik dalam bentuk dukungan politik kepada Israel begitu. Nah, ini pola partnership inilah kemudian yang mengubah pattern pilihan-pilihan politik negara-negara di Eropa. Di sini kemudian dari dua faktor ini, dari faktor deep recession, ya, economic recession, terus kemudian refugee crisis, nanti ada satu faktor berikutnya yang saya mau sebut. Tapi dari dua faktor ini kemudian kita bisa menyebut sebenarnya apa yang terjadi kemarin itu adalah satu proses yang sudah berjalan beberapa tahun dan menunjukkan bahwa dunia Barat, khususnya Eropa, itu sedang menjadi game changer dari situasi Israeli-Palestinian konflik ini. Dia menjadi faktor pengubah peta yang kemudian di tahun 2012 kita bisa lihat secara faktual, November 2012 itu ketika ada pengambilan keputusan terkait proposal Palestina untuk menaikkan derajat di PBB menjadi non-member observer state, itu kemudian mendapatlah tadi yang Pak Arief Prasetyo sampaikan, mendapatkan dukungan 138 negara dari 192 negara. Nah, inilah yang kemudian mengubah peta. Voting pattern itu berubah sedemikian jelas, itu sebenarnya awalnya dari krisis ekonomi, krisis pengungsi, lalu kemudian mengubah strategic partnership. Yang saya mau sampaikan adalah memang betul ada faktor-faktor ideologis dalam pemihakan-pemihakan, terutama sekali dalam political stance gitu ya. Tapi jangan lupakan bahwa pola kemitraan ekonomi, pola kemitraan dalam penanganan isu-isu dan isu momen ataupun krisis strategik di antara mereka, dan juga kepentingan-kepentingan pragmatis di antara antar hubungan bilateral itu sangat mempengaruhi. Inilah yang membuat kemudian pertanyaannya, kenapa kemudian Turki sedemikian pengaruh dalam isu ini? Gitu. Dan sedemikian seakan-akan dia prime leader gitu ya. Pemimpin dalam Palestinian campaign gitu. Ini karena ada latar seperti ini. Dia mampu meningkatkan political bargaining di depan negara-negara Barat Eropa, termasuk kemudian berkomunikasi dan korespondensi langsung dengan Paus Fransiskus, kan seperti itu, yang tentunya punya kepemimpinan tradisional atau kepemimpinan kultural di tengah-tengah bangsa-bangsa mayoritas Christian Club, katakanlah di Eropa. Ini juga kemudian yang kita bisa lihat kenapa misalnya, dan ini juga salah satu faktanya, kenapa kemudian negara seperti Turki itu menjadi lebih leluasa meskipun dia punya hubungan diplomatik dengan Israel, sementara Indonesia tidak. Maksudnya adalah apa bedanya Turki dengan Indonesia dalam peran ini? Ya bedanya di kapabilitas. Kalau dibilang integritas, Indonesia jauh lebih punya integritas ketika bicara tentang Palestina karena dia tidak punya hubungan diplomatik dengan Israel. Tapi bicara kapabilitas termasuk kemitraan dia yang sangat luas dan punya daya tawar yang sangat tinggi di tengah kawasan yang jaraknya jelas lebih dekat ke Palestina sana gitu ya. Itu yang membuat daya tawar dan political bargaining Turki lebih besar. Nah, hal lain yang mungkin bisa kita pelajari sebenarnya ketika kita bicara tentang Sheikh Jarrah, itu adalah satu bentuk pelanggaran, ya kita sudah sering dengar pelanggaran hukum internasional, Geneva Convention dan seterusnya. Tapi yang orang lupa adalah bahwa jarang sekali negara-negara itu mengadvokasi secara hukum. Sebagaimana Turki dulu pernah ketika kasus Mavi Marmara,
ya, Mavi Marmara, kapal kemanusiaan membawa anak segala bangsa mengantarkan bantuan kemanusiaan, lalu kemudian diserang oleh Israeli Defense Force, tentaranya Israel, dan kemudian Turki secara penuh mendukung secara politik maupun pendanaan international lawyers untuk bertarung di lapangan hukum internasional. Ya, salah satunya ada juga beberapa pengacara dari Indonesia datang, itu juga dibiayai oleh Turki. Saya kebetulan waktu itu masih mahasiswa di sana, ikut nganter ke pengadilannya. Apa dampaknya? Itu dampaknya lagi-lagi meningkatkan political bargaining di kasus-kasus seperti ini. Gitu. Nah, setelah proses pengadilan membuktikan bahwa Israel bersalah, lalu dua dari tiga tuntutan Turki kan dikabulkan. Yang pertama kompensasi untuk keluarga korban, yang kedua mengesahkan Turki sebagai negara yang menjadi penyalur bantuan kemanusiaan. Makanya banyak bantuan kemanusiaan di dunia itu kan melalui Turki. Karena salah satunya karena kemenangan di kasus Mavi Marmara. Jadi disahkan Turki sebagai negara resmi penyalur bantuan kemanusiaan ke wilayah Palestina melalui pelabuhan Ashdod yang ada di Israel, tentunya dengan perizinan Israel karena ya dia masih occupied, statusnya masih diduduki oleh Israel. Yang ketiga, permintaannya ya mengangkat blokade Gaza, ini agak susah memang. Tapi ini adalah pelajaran-pelajaran, serangkaian pelajaran yang menurut saya di entitas kita, entitas Muslim, itu penting dilihat. Karena ternyata ada faktor-faktor non-ideologis yang bisa kita kembangkan, dan itu secara empiris sudah terbukti cukup efektif memaksa mereka yang meskipun secara ideologis tidak terlalu nyaman ya, tapi kemudian bisa berubah. Hal lain adalah kita juga bisa lihat fenomena terakhir, tentunya ini faktornya faktor sosial media. Semakin terbuka sosial media, meskipun kantor media di Gaza itu dihancurkan, tapi kan sosial media tidak terbendung. Terus juga ada faktor lain yang mungkin saya juga ingin sampaikan, ya meskipun di banyak tempat ya Zionis politik itu berhasil masuk ke interpretasi keyakinan keagamaan umat Kristiani ya, terus kemudian berhasil mempengaruhi bahwa Kristen itu baiknya mendukung Israel, tapi ya selain contoh-contoh negara ya secara elit mereka tidak bisa menahan ya, tidak bisa menahan faktor-faktor lain untuk tetap mengkritisi Israel, memihak pada Palestina. Tapi ada juga negara yang bahkan sangat Kristen seperti Chili. Saya juga pernah ke sana untuk riset gitu. Chili adalah negara mayoritas Kristen, juga salah satu negara tujuan pendidikan, mungkin kalau di Islam itu kayak Mesir gitu ya, Mesir atau Yordan sebagai tujuan pendidikan Islam. Kalau di Kristen itu salah satunya ada Chili, tempat tujuan pendidikan tokoh-tokoh agama, pemukanya, itu secara solid mendukung Palestina. Kenapa? Karena memang Chili salah satu negara diaspora Palestina terbesar yang mayoritas Kristen. Jadi Kristen Palestina larinya ke Chili. Dan kita bisa lihat dari fakta Chili ini, kita bisa menyampaikan bahwa Kristen tidak seharusnya terjebak pada Zionisme politik yang menyalahpahami keyakinan keagamaan Kristen harusnya mendukung Palestina. Buktinya Chili secara solid justru malah mendukung Palestina. Artinya ini murni politik. Sebagaimana kita tahu, nanti Ustadz Farel bisa menjelaskan lebih jauh. Ya, Zionis ini memang lahir karena kepentingan politik, bukan karena ada dalil agama yang mengharuskan dia berdiri di Israel. Seingat saya, Zionis itu dulu sebelum memilih Israel, dia ada punya beberapa pilihan negara. Tapi di negara-negara pilihan selain Palestina, maksudnya selain Palestina, misalnya di Uganda, terus kemudian di Amerika Latin ada Argentina, terus ada Austria. Di tempat-tempat pilihan yang dipropos itu, dia ditolak oleh komunitas Yahudinya. Begitu. Dan kemudian karena tidak terjadinya enabling environment untuk berdirinya sebuah negara Yahudi, dia akhirnya memilih Palestina. Baru setelah kemudian dia memilih Palestina, dibentuklah justifikasi keyakinan keagamaannya.
Jadi ini jangan sampai dibalik-balik di masyarakat bahwa sudah ada dalil-dalilnya dia harus kembali ke Israel. Ini untuk komunitas Kristen ya. Saya selalu juga sampaikan kalau dialog sama teman-teman, ngobrol, sohib-sohib saya yang Kristiani, ini sebenarnya jangan sampai teman-teman masuk ke dalam tanda kutip rekayasa interpretasi Zionis politik, karena dia menciptakan dalil justifikasi politik setelah dia gagal di tempat lain, di mana komunitas Yahudi di sana yang sampai sekarang kabarnya komunitas Yahudi di tempat-tempat tersebut juga masih melakukan penolakan terhadap apa yang dilakukan Zionis Israel. Saya kira buat awal itu dulu. Mohon maaf kalau ada yang kurang-kurang, Ustadz Farel dan lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Masya Allah. Ustadz Farel, berkaitan dengan tadi yang disampaikan Bang Arya, artinya berhubungan dengan apa tadi ideologi, keagamaan dan lain sebagainya. Tapi kelihatannya harus ada pandangan juga kan dari seperti itu, bahwa ada political strategi dari mereka ya. Nah, seperti apa tuh Ustadz Farel? Mungkin sejarahnya dan lain sebagainya berkaitan seperti itu. Silakan. Baik, yang saya akan coba menambahkan, sebenarnya yang disampaikan Bang Arya ini memang luar biasa. Memang kalau kita bicara sejarah Yehuda dari Israel, Kanaan, Yerusalem, Palestina. Kalau dilihat dari kata-kata Yerusalem itu kan sebenarnya adalah, kalau dalam bahasa Ibraninya, kota di mana Nabi Ibrahim itu akan mengorbankan keturunannya, yang artinya sebenarnya adalah Nabi Ismail. Dalam perjalanan itu terjadi periodisasi, terjadi ideologisasi, terbangun paradigma. Pertama, secara ekonomi akan lahir yang namanya masalah embargo secara ekonomi politik. Secara sosial, kalau kita lihat teorinya teori orientalis barat, Maxim Rodinson, juga Clifford Geertz mengatakan bahwa agama sebagai sistem kebudayaan. Berarti kalau kita lihat dalam buku sejarah bangsa Arab karya Philip Kahiti yang menyatakan bahwa bangsa Arab itu adalah bangsa yang nomaden, yang hidupnya itu berpindah-pindah. Rihlata sita iwas soif, rihla musim panas, rihla musim dingin dalam urusan perniagaan dan perdagangan. Berarti memang benar yang disampaikan Bang Arya tadi, ada motif ekonomi, ada motif politik. Nah, di mana nanti kalau kita lihat Bang Arya dalam sejarah juga perpindahan bangsa Yahudi Israel, ya Yahudi yang Israel, dari golongan dari 12 kabilah yang terpecah itu, suku bangsa Israel, ada Bunyamin, ada Yudaisme, Yudea, itu memang ada yang bertransformasi dari kan awalnya Asia, Afrika, Eropa. Itu dasar pertama kali manusia diturunkan di situ. Baru mereka melakukan perantauan ataupun perpindahan, peralihan, transformasi sampai ke Amerika. Bahkan Inggris pun berdiri, ini ada kajian sejarah yang belum tersampaikan juga. Inggris pun berdiri itu memang adalah tempat di mana bangsa Israel, Yahudi Israel itu punya motif lain dalam membangun teritorial baru, negara baru. Nah, mereka tidak juga diterima di sana, tetapi mereka bisa menguasai di sana. Akhirnya peta konsolidasi, peta negosiasi sampai seperti itu. Akhirnya mereka juga meluas, menyebar ke dataran Georgia, Asia, Eropa, Georgia. Kemudian ada juga negosiasi ketika Perang Dunia I dan II dicetuskan. Itu juga ada negosiasi bagaimana Israel ini punya tanah
ya mereka punya dua plan. Yang pertama adalah Yerusalem, yang kedua di luar Yerusalem. Tetapi dan sebagian dari rabi-rabi mereka meyakini bahwa tanah Kanaan ini adalah tanah mutlak kita dan kita harus merebutnya. Sehingga mereka punya ideologisasi yang tujuannya adalah secara politis mendirikan Bukit Zion. Zion itu adalah sebenarnya gerakan underground bawah tanahnya Israel untuk bukan hanya merebut Israel, bukan hanya merebut Yerusalem, tetapi merebut semua kota-kota di dunia, sebagaimana yang pernah dilakukan oleh Ottoman ketika dia menaklukkan Austria. Maka Austria jadi ibu negara, ibu kota Bosnia Herzegovina, Eropa Timur. Maka Bosnia pada keesokan harinya menjadi ibu kota negara Utsmani. Nah, begitu selalu yang dilakukan oleh Turki Utsmani, dan ini sebenarnya warisan kesejarahan, warisan kekerajaan, kesultanan yang memang itu sumbernya memang dari agama Semit. Jadi memang ada periodisasi peralihan ya, transformasi dari doktrinasi kemudian ke ideologisasi ekonomi politik, sehingga secara simultan tiga peradaban besar ini bertemu, Islam, Yahudi, Kristen. Semua punya pemahaman masing-masing, tetapi kembali lagi kita sebagai umat Muslim punya, kalau dalam bahasa marketingnya kita punya kode referral, kita punya referensi yang lebih apik. Semalam saya baru melihat peta sejarah bangsa Israel berdasarkan biblical theory trees. Kemudian yang kedua ada berdasarkan Al-Quran. Ada titik yang sama, ada titik yang nggak sama, karena memang sumbernya beda. Tetapi ada titik temu di antara keduanya, bahwa ketika dikatakan Nabi Yakub itu sebagai Jakob, maka sebenarnya intinya ketemu bahwa ini adalah Israel. Israel yaitu bangsa yang diunggulkan. Mereka menganggap sebagai anak Tuhan. Jadi periode negosiasi itu memang terjadi sampai saat ini. Maka Turki juga sekarang itu pasang badan, selain juga ingin mengukuhkan bahwa dulu semasa Sultan Sulaiman Al-Qanuni, setelah Sultan Salim the Great, dilanjutkan oleh Sultan Mehmed II, kemudian Sultan Ibrahim II, sampai pada akhirnya Sultan Abdul Hamid atau Abdul Mesid II dari Ottoman Empire, menyatakan bahwa Palestina dalam genggaman kami. Siapapun yang berurusan dengan Palestina berurusan dengan kami. Di sini memang Utsmani punya otoritas penuh terhadap penjagaan Palestina. Nah, kita juga nggak bisa melarang orang-orang yang ingin berziarah ke Yerusalem, karena pada dulunya orang-orang yang berziarah ke Yerusalem semasa perang salib, setelah pada masa Sultan Salahuddin Al-Ayyubi, yang itu dimulai dari Syekh Nuruddin Zangi dan Imaduddin Zangi dari dinasti Ayyubiyah, itu benar-benar menguasai teritorial, di mana terjadi penjarahan besar-besaran. Nah, maka dari itu terjadi sampai saat ini. Kira-kira seperti itu, Pak Dika. Kita dengar juga dari Bang Arya atau dari yang lain. Itu dari saya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Baik, kita ada kesempatan untuk teman-teman yang hadir di sini. Mungkin ada yang ingin berbagi juga, atau ada yang ingin ditanyakan nih ke Bang Arya atau Ustaz Farel, silakan. Bang Arya. Sambil kita tunggu nih, mungkin sekarang saya lagi lihat dari Bang Oji nih. Bang Oji, ini pertanyaan untuk ada Bang pertanyaan Arya. Ada Bang Arya. Iya, dari Pak Oji ya. Saya mau tanya untuk Bang Arya. Jadi kita kan ingin segera terwujud nih kemerdekaan bangsa Palestina. Nah, terus kita melihat di sekeliling Palestina dan juga termasuk di Indonesia dan negara-negara lain yang kaum muslimin ini, kira-kira bisa nggak sih faktor-faktor apa sih yang bisa
mengikat kita sesama kaum muslimin, negara-negara muslim bisa membantu bersatu dan membantu mewujudkan kemerdekaan Palestina gitu. Atau tadinya sih pertanyaannya terbalik. Tapi mungkin saya bikin negasinya. Kira-kira apa sih yang bisa membuat kita bisa mewujudkan ya dari kaum muslimin ini kemerdekaan Palestina? Kira-kira faktornya apa aja? Mungkin dari politik atau yang lain-lain kita minta masukan dari Bang Arya. Ya ini sebenarnya kunci kemerdekaan Palestina itu mewujudkan masyarakat ekonomi syariah ya. Ya jadi sebenarnya kan saya gunakan bahasa lain ya. Tadi saya sebut di awal salah satu faktornya adalah economic depreciation, Great Depression. Dan ini saya nggak coba mengait-ngaitkan karena mentang-mentang diawasi sama Ustadz Ketua Tito Maulana ya. Tapi memang pemihakan secara politik itu sangat terkait dengan ekonomi begitu. Tadi saya perlihatkan bagaimana Eropa yang Christian Club saja berubah begitu, menjadi melunak dan bahkan ketika voting dia berubah begitu. Terus kemudian saya mau contoh sebaliknya, kalau tadi Christian Club berubah, bagaimana dengan Muslim majority countries yang ada di OKI itu juga misalnya kalau dikasih contoh agak keluar dari tema Palestina, Uighur. Ketika pemihakan Uighur kan negara mayoritas Muslim diam, ya kan? Negara-negara Arab diam. Kenapa? Ada 3 faktor nanti ada hubungannya dengan jawaban ini. Faktor pertama biasanya mereka adalah negara-negara dengan ekonomi lemah, gitu, dan punya ketergantungan kepada China. Yang kedua, dia adalah negara-negara yang punya mega joint project bersama China, sehingga agak sungkan atau rikuh untuk memiliki sikap berbeda terhadap China, apalagi mengkritisi China terkait dengan pendekatan dia ke penduduknya sendiri. Yang ketiga, negara-negara tersebut juga punya kebijakan yang sama dengan China terhadap Uighur, hanya beda objek, yaitu pendekatan-pendekatan represif, tanpa kompromi, sangat keras gitu ya, menggunakan instrumen-instrumen kekerasan terhadap masyarakatnya sendiri. Nah, 3 catatan ini sebenarnya kalau dikaitkan sama pemihakan pada Palestina, kita bisa bedakan kenapa Gulf Cooperation Council meskipun dia kaya, tapi dia lebih cepat untuk normalisasi dibandingkan kita. Ya kan? Karena dia secara industri itu lemah gitu. Secara industri lemah. Gulf Cooperation Council itu negara-negara Arab yang kaya-kaya itu loh. Itu secara kapasitas ekonomi sangat kaya, tapi industrinya lemah. Jadi contoh misalnya masalah pertahanan. Jadi wilayah Timur Tengah dan Afrika Utara, Middle East and North African countries itu kan security itu menjadi isu gitu, menjadi hal yang sangat penting. Tapi lihat bagaimana cara negara-negara Arab di Gulf Cooperation Council dengan caranya Turki membangun pertahanan itu berbeda. Turki itu membangun militernya dengan kapasitas dalam negeri, military industry, autarki military industry, industri militari yang diciptakan oleh bangsanya sendiri. Kalau negara-negara Arab, dia punya uang dia beli dari Amerika Serikat. Makanya kemudian ketika Amerika Serikat punya pemihakan terhadap Israel, dia juga ikut. Apalagi di masa-masa terakhir, ini adalah masa-masa paling lemah dari soliditas Gulf Cooperation Council. Baru pertama dalam sejarah Gulf Cooperation Council countries yang ada pembelahan antara Qatar dengan Saudi, dengan Uni Emirat Arab, baru sekarang ada pembelahan. Kenapa terjadi pembelahan? Karena memang Saudinya melemah. Begitu. Tidak mungkin ada pembelahan kalau dia tidak ada pelemahan di sisi region power, kekuatan kawasan. Kan Saudi itu pemimpin kawasan. Terus kemudian karena Amerika Serikatnya declining, Amerika Serikat cabut dari kawasan Timur Tengah. Lalu kemudian karena ketergantungan Saudi terhadap Amerika Serikat. Ngelek ya?
Ya, Bang Arya, nah mungkin putus dulu sebentar. iya. Baik, sambil kita tunggu sebentar ya. Silakan yang lain mungkin mau ditulis dulu. Halo. Di kolom chat. Ya, Masih? terputus tadi. Oh iya. Silakan Bang Arya, Jadi, diulang lagi. baik. Jadi ini kan saya sebut tadi istilah ada hegemonic transition ya. Transisi hegemoni ini terjadi sepanjang masa dari yang tadi sejarah-sejarah yang Ustadz Farel sampaikan itu totalnya kalau dalam study of war saya itu ada sekitar 80-an kali terjadi transisi hegemonik. Transisi hegemonik itu ya penguasa-penguasa dunia. Nah, sekarang ini kita ada di masa transisi hegemonik dari Amerika ke siapa gitu loh. Nah, ciri-ciri transisi hegemonik itu adalah hegemonnya menurun. Nah, contohnya Amerika Serikat itu mulai tarik diri dari kawasan Timur Tengah sejak era Trump. Kelihatan banget kan. Tarik dirinya ini membuat negara-negara yang sangat bergantung, sangat dependen seperti Saudi itu melemah juga. Karena dia biasanya sangat tergantung, melemah. Lalu kemudian ada negara seperti Qatar yang mau agak kreatif begitu. Dan mulai tumbuh satu challenger di kawasan, yaitu Turki. Turki kan sekarang terlihat sangat berani karena dia menyadari terjadi hegemonic transition. Padahal Turki kan anggota NATO. Harusnya dia sangat bandwagon terhadap Amerika, tapi dia menyadari ini ada potensi pergantian hegemon. Lalu kemudian mulai berani. Nah, ini sebenarnya tanda-tanda bahwa kalau ditanya kenapa kok terjadi seperti itu ya? Karena memang negara-negara kaya di Timur Tengah itu memang tidak kuat secara industri. Gitu. Entah kalau bisa gimana secara syariah ya, apakah ekonomi yang mandiri itu lebih syar'i dibandingkan yang nggak mandiri, yang bergantung pada pihak lain kan mungkin bisa ada kajiannya seperti itu kan. Dan ini menurut saya yang menyebabkan mereka secara pemihakan atau pengambilan politik katakanlah keumatan itu menjadi sangat lemah gitu. Nah, ini yang kita lihat ya, seperti Qatar itu kan industri medianya kuat, ada beberapa industri yang dikembangkan, terus kemudian Turki juga seperti itu. Ini lebih independen gitu secara pemihakan. Nah, kalau ditanya apakah negara-negara Muslim itu mungkin bersatu, sebenarnya yang jadi pikiran saya justru bagaimana sekarang ini sebenarnya negara-negara yang lemah sekalipun kalau dia Muslim dia agak terjebak lah ya, tanda kutip terjebak dengan identitas Muslimnya, dia jadi malu sendiri. Kayak kemarin di kasus Syekh Jarrah itu kan karena dia sudah penodaan di komplek Masjidil Aqsa, itu kan negara-negara yang baru normalisasi juga malu sendiri kalau dia tidak memihak kepada Palestina gitu. Apalagi Imam Masjidil Haram juga udah doa kunut segala macam, itu kan jadi malu sendiri. Jadi sebenarnya yang lebih penting selain mengamankan basis negara-negara Muslim, karena ini PBB voting semua, terus juga international pressure itu sangat penting dalam gencatan senjata kemarin juga karena ada international pressure. Itu menurut saya game changer-nya itu nanti di Eropa. Game changer-nya ada di Eropa. Mungkin saya nggak tahu secara hadis, tapi ada orang syariah ngomong ke saya, katanya ada kaitan itu. Nantinya nggak tahu ada koalisi Islam sama Kristen, tapi saya nggak mau masuk ke tema yang saya nggak pahami ya. Cuman yang jelas European countries, dunia Barat, dia akan jadi game changer dari permasalahan ini. Karena memang kalau mayoritas pendukung Palestina cuma negara mayoritas Muslim, itu nggak cukup untuk kemudian menghadirkan international pressure. Dan saya kira langkah-langkah terakhir ini yaitu menunjukkan sebenarnya international pressure makin hadir. Bisa jadi satu saat meningkat dari international pressure menjadi international presence. Presence itu ya PBB mengirim beberapa negara, seperti idenya Erdogan, ada beberapa negara yang dianggap representatif dari 3 agama besar yang tadi Ustadz Farel sebut, atau kemudian idenya Pak Jokowi melalui Bu Menlu, ada beberapa negara yang dikirim untuk mengawal keputusan-keputusan resolusi PBB yang selama ini memang dilanggar terus oleh Israel begitu. Ya. Terima kasih.
atas penjelasannya Bang Arya. Mudah-mudahan salah satu negara di Eropa gitu ya ceritanya yang mungkin bisa bangsa Eropa yang bisa lebih mengawal kemerdekaan itu, mudah-mudahan lah, insya Allah. Kemarin semalam saya webinar bareng Pak Dubes Hajrianto Tohari. Terus yang hadir itu pelajar-pelajar Indonesia di seluruh dunia. Yang ngadakan itu pelajar Indonesia di negara-negara Eropa. Oh, gitu. Saya tanya, saya cross check tentang bacaan saya. Bacaan saya itu terjadi shifting of dynamic support towards Palestinian Freedom Mission. Jadi sekarang ini bacaan saya di media-media barat itu terjadi gelombang kesadaran baru, mereka dukung Palestina. Jadi ini kalau dalam keilmuan saya, ini orang-orang liberal itu sebenarnya dia lebih dekat ke ide pembebasan Palestina. Makanya orang seperti misalnya liberalis Islam di Indonesia ada Ulil Absar Abdallah itu kemudian begitu ini ke Palestina. Emang ide-ide liberal itu kan artinya pembebasan, individual liberty. Dia lebih dekat ke situ. Terus kemudian ada Denny J.A. Saya kaget juga Denny J.A. bikin tulisan biasanya ngaco gitu. Gimana tiba-tiba dia dukung Palestina, dia bilang suasana masyarakat Amerika sekarang sangat kondusif untuk dukungan Palestina, dan bahkan dia kalimatnya sangat tegas, dia bilang kemerdekaan Palestina ini masalah waktu aja. Gitu. Iya, Denny J.A. saya bisa forward tulisannya. Saya juga kaget nih Pak Denny J.A. kesurupan apa gitu maksudnya. Jadi saya, dan semalam ini saya konfirmasi ke teman-teman yang ada di Jerman, di mana memang fenomena di akar rumput itu agak berbeda sekarang, dan kita harus tahu negara demokratis pasti akan menghitung bagaimana aspirasi di masyarakat. Beda dengan negara non-demokratik, seperti yang ada di negara-negara ya non-demokratik, misalnya China, atau di negara-negara Arab yang tidak menerapkan itu kan dia akan menghitung, karena dia kan kaitan sama legitimasi pemerintahannya dia kan. Nah, ini kalau dan situasi krisis pengungsi itu sebenarnya mengubah mengubah pola interaksi, karena ada nilai-nilai masuk, orang Muslim banyak masuk gitu. Jadi demografi juga berubah. Ada istilah kalau di strategic studies itu demographic warfare, perang demografi gitu. Jadi perubahan kenapa Muslim tuh banyak anak segala macam itu kan juga ada faktor-faktor itu, mungkin ada karena kan lebih mudah melahirkan seorang Muslim secara logika umum ya, daripada mengislamkan orang yang tidak Muslim gitu kan. Gitu. Jadi saya kira ini yang agak menarik ya. Saya mungkin butuh arahan Ustadz Farel, apa ada relevansinya dengan tanda-tanda nubuat gitu kan. Saat itu Maulana juga mungkin mohon petunjuk apa betul gitu kan, masyarakat ekonomi syariah ini bisa membawa kita pada kemerdekaan berpihak gitu. Mohon maaf kalau ada salah-salah. Baik. Ustadz Fauzi. Makasih Ustadz Fauzi. Terima kasih Bang Arya. Kami kembalikan ke Bang Dika. Mungkin yang lain ada pertanyaan. Ya, silakan dulu ke yang lain untuk bisa diskusi. Mungkin yang Pak Tito Maulana mungkin ya bisa kita silakan Pak Tito. Ahlan wa sahlan, sudah bergabung dengan kami semua. Mungkin bisa ada yang ingin disampaikan, silakan. Ika. Masya Allah. Terima kasih, Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Menyapa dulu yang saya banggakan, Ustadz Farel, Hafizahullah Ta'ala. Mas Arya, Masya Allah, Hafizahullah Ta'ala, dan Mas Arif, Hafizahullah Ta'ala, Masya Allah. Terima kasih, diskusi sore ini sangat bermanfaat banget. Yang saya dari tadi nggak bisa kemana-mana nih, menarik banget topiknya, Masya Allah. Ya dilanjut aja. Aku hanya ingin menyapa semuanya nih, Masya Allah. Terima kasih.
Jazakumullah khairan. Baik, terima kasih Pak Tito. Syukron khairan sama-sama. Ini kita lihat nih Pak Sidik, ada yang ingin disampaikan mungkin. Silakan Pak Sidik. Ya, terima kasih. Mudah-mudahan bisa terdengar. Untuk Bang Arya, tadi mendengar bahwa adanya dukungan yang justru di luar Muslim ya, itu di level global seperti itu, narasinya adalah narasi politik ekonomi. Nah, justru kalau di Indonesia yang lebih dominan itu kepada narasi yang ideologi. Nah, di lingkungan global dalam kacamata internasional itu ketemunya di mana gitu antara dukungannya situasi di Palestina dengan Zionis Israel ini bisa ketemu seimbang gitu antara narasi yang didorong dari aspek ideologi dan aspek politik ekonomi. Itu mungkin yang saya ingin tahu dari teman-teman, khususnya Bang Arya atau nanti Ustadz Farel. Silakan. Terima kasih. Ya, silakan langsung Bang Arya. Ya, kalau Eropa itu kan mungkin sudah jadi pengetahuan umum kita. Sebenarnya mereka juga nggak Kristen banget kan begitu, ya kan? Maksudnya bukan Kristen yang ya patuh-patuh juga. Kita juga sering dengar gereja banyak ditutup, banyak berubah jadi masjid begitu. Jadi bisa jadi bisa jadi yang tadi saya sampaikan, mereka lebih mendukung karena ada pikiran-pikiran yang memang mereka anut sebagai sebuah kebajikan hidup gitu ya. Misalkan humanity, freedom gitu kan, liberty begitu. Dan ini yang menggerakkan terus juga tentunya rationality kan, rasionalitas. Mereka kan sangat melek literasi. Jadi mereka tahu, mereka juga sangat konsen gitu kan. Mereka kan orang-orang demokrat yang insan-insan demokrat, maksudnya hidup dengan nuansa demokrasi yang sangat memuliakan kesepakatan gitu. Dan mereka adalah pengusung multilateralisme, mayoritasnya begitu. Nah kan kalau kemudian apa yang terjadi di Israel Palestina ini meluap informasinya sampai mereka melalui gadget dan sosial media, itu kan membuat mereka memihak secara individu. Makanya leaderless movement ini kan jadi tren di mana-mana untuk generasi baru. Jadi gerakan tanpa ada yang instruksi begitu. Nah, jadi saya kira ini salah satu salah satu instrumen yang kita harus sadari menjadi tren di era sekarang. Bahkan di Palestina sendiri, mereka juga tidak terkecuali dari fenomena leaderless movement. Di tepi barat itu ada beredar terakhir edaran bahasa Inggris ya, for dignity and apa gitu kan, Mbak, dignity and hope. Terus kemudian ada unity. Jadi seruan-seruan yang sifatnya tanpa kop, tanpa logo, tanpa label institusi. Dan itu disebar di mana-mana. Dan disambut oleh semua orang. Jadi memang ada tren baru di generasi-generasi baru itu, dia tidak terlalu affiliated ke kelompok-kelompok yang mungkin di masa lalunya banyak ikatan-ikatan sektarian gitu ya, di antara sektarianisme politik di antara mereka, mungkin Hamas Fatah. Makanya kemarin itu kan Hamas menyerang roket di tepi barat, demo di Hebron, demo gitu untuk mendukung. Ini kan hal yang belum pernah terjadi seheroik itu dulu. Dulu kan Hamas menyerang, yang tepi barat juga nyinyir begitu. Sekarang nggak ada tuh, malah jadi saling dukung. Dan Hamas juga roketnya kan lontaran karena ada gangguan di tepi barat begitu. Jadi ini balik lagi ke barat. Barat itu memang masyarakat rasional. Nah, lalu kenapa kemudian di Indonesia menjadi ideologis? Kalau ideologisnya di sisi umat Muslim, bagi saya sih senang-senang aja, karena itu kan pasti menguatkan kita sebagai umat. Tapi jangan lupa bahwa kalau Zionis politik cuma punya andalan dogmatis agama, dia cuma punya andalan pendekatan dogmatis. Karena sisi rasional, kalau dibuka semua fakta, empirisme, dia pasti kalah semua.
Ya kan? Dia pasti kalah semua. Itu yang terbukti di Eropa. Ketika dibuka semua di Amerika, bahkan orang-orang yang berkewarganegaraan Israel, ya kan kita lihat video-videonya, ada orang Yahudi sendiri dia menentang, itu kan sebenarnya pangkal pikiran dan perasaan mereka sudah tersentuh semua. Jadi yang jadi andalannya Zionisme justru hanya dogmatisme agama. Kalau kita semua aspek, ayo gitu istilahnya, semua hal akan menguatkan kita. Ya itulah mungkin nanti Ustadz Farel yang menjelaskan. Mungkin itulah hakikat kebenaran tuh, didekati dari pendekatan apapun pasti bagus gitu. Saya kira begitu kan, Ustadz Siddiq ya. Baik. Nah, ini kelihatannya kita mulai masuk lagi nih ke Ustadz Farel. Jadi menarik sekali nih apa yang disampaikan dari Bang Pak Arif dulu. Pak Arif kayaknya mau komentar. Silakan. Nah, ya silakan. Ustadz Farel, Mas Arya, Mas Tito izin bicara sedikit ya. Ini kayaknya kita ada yang salah nih sebagai apa ya? Sebagai Muslim, negara Muslim gitu ya. Saya kok ngelihatnya dari perspektif yang berbeda. Jadi misalnya begini. Dulu Turki Utsmani, kerajaan Turki bisa sampai demikian itu karena apa sih gitu kan? Ternyata memang secara pemerintahan itu mereka baik. Nah, kita bercermin sama negara kita ya. Secara pemerintahan baik ya. Kemudian yang berikutnya lagi secara ekonomi kuat. Ya. Pemerintahannya baik, ekonominya kuat, sosial budayanya terjaga, kemudian punya militer yang kuat. Nah, hari ini kita bicara Indonesia aja nggak bisa gitu hari ini. Ya, tadi disampaikan sama Mas Arya mengenai teknologi. Saya tadinya berharapnya gini loh. Jadi ke depan tuh kita mau apa gitu. Misalnya ya, teknologi nuklir misalnya Iran punya gitu kan. Kemudian IT-nya sedemikian kuat gitu kan. Kemudian pangan, misalnya kita bicara kedaulatan pangan. Jadi kita pangan nggak ada gandum lagi deh dari luar diimpor ke Indonesia. Kita punya lahan segini luas gitu kan. Jadi kita itu maksud saya begini. Harusnya tadi game changer-nya itu bukan dari Eropa. Eropa itu jenuh. Jadi Eropa itu kalau bahasa ininya saturated. Mereka jenuh, market sudah jenuh. Ya. Justru di Indonesia ini potensinya 270 juta. Contohnya gini, gimana ya? Misalnya kita mau bicara program-program atau kegiatan dengan punya demografi seperti Indonesia, ya. Kita produksi sendiri, kemudian digunakan sendiri, ya. Itu kuatnya luar biasa. Tapi kalau kita nggak sampai sana gitu ya. Jadi sekarang kita diskusinya mau membantu Palestina, tapi kita sendiri lemah gitu. Orang itu bisa membantu orang lain kalau dirinya kuat. Betul nggak Ustadz Farel, Pak Arya, kemudian Ustadz Tito. Jadi kita hari ini ya, kita tuh lemah gitu. Yang tadi dengan Cina, coba lihat sekarang kita udah di lock di mana-mana dengan Cina, ya, dengan Tiongkok gitu kan, perjanjian-perjanjian untuk mengingatkan sesuatu aja. Tadi Mas Arya bilang, waduh, kok nggak ada ini gitu ya, maksudnya, iya pastilah gitu, karena udah diutangin. Mas Dika udah saya utangin, masa Mas Dika mau menghina saya sih? Nggak mungkin deh Mas Dika gitu kan. Nah ini seperti itu kondisinya hari ini. Jadi saya secara gamblang mau menyampaikan, kalau selama kita tidak kuat ya, secara ekonomi, secara politik, sosbud, ideologi dan lain-lain ya, teknologi, aduh, sekarang kita bicara Inhan ya, industri pertahanan. Industri pertahanan Indonesia misalnya ya, apa yang kuat sekarang? Ya, apa yang kuat? Nggak ada yang kuat gitu. Makanya sekarang mau dibentuk holding Inhan, industri pertahanan, nanti dengan land, di sana ada Pindad, kemudian Pak Erick Thohir ini Masya Allah ini luar biasa, kita harusnya bangga punya pemimpin seperti beliau yang memikirkan tuh Inhan itu 130 triliun ya, itu kalau bisa dikelola sendiri itu luar biasa. Tapi memang ada orang-orang tertentu ya yang pengennya beli, karena kalau beli itu ada margin sedikit yang bisa diambil gitu. Makanya ini nggak maju-maju.
Pertanian juga sama. Enak banget kalau ngimport ya kan, daripada kita breeding, daripada kita buat ya, hibrida, inbrida, intensifikasi, ekstensifikasi, mekanisasi. Kita udah nggak ada sekarang gitu. Jadi paling enak beli import ya kan, 2 juta ton, 1 juta ton, 300.000 ton dapat cuan di situ. Nah, mental yang kayak gini nih harus kita anak muda semua di sini. Yang tua biarin aja Mas Fauji aja sendiri. Jadi kalau kita lihat semangatnya itu harusnya nih anak-anak muda kita ini ya, itu merubah di bidang kita masing-masing. Yang jago IT ayolah gitu kan, yang jago pangan silakan. Ustadz Farel biar aja kasih pencerahan ke kita terus kan, akhlakul karimah, akhlak gitu kan, masukin ke kita. Ya. Jadi menurut saya perubahan itu harusnya ada di mana? Harusnya ada di Indonesia. Dan saya yakin ya, dengan potensi yang ada, tapi orang-orang yang baik dipakai. Kalau orang yang baik nggak dipakai, dia akan pergi semua tuh ke luar negeri semua tuh. Yang jago-jago tuh lari ke Jerman, lari ke Iran, lari ke. Jadi kalau di pertanian ke Thailand gitu ya. Nanti Thailandnya maju, barangnya diekspor ke Indonesia gitu. Jadi orang-orang terbaik kita ya itu nggak diambil di Indonesia. Beasiswa BPT zamannya Pak Habibie, ada Rotary segala di Jepang, Ibaraki dan lain-lain, orangnya prefer di Jepang karena balik ke Indonesia BPT-nya nggak mau terima gitu. Nah, ayo sekarang mumpung anak-anak muda, ada Mas Iim juga di sini, Mas Iim juga sama gitu pikirannya, kita semua pengennya berangkatnya tuh dari Indonesia. Saya itu aja sih, soalnya saya sedih ngelihat kondisi kayak gini dan kita sangat lemah gitu. Silakan Ustadz Farel, sorry agak panjang. Ya, silakan. Jadi saya dikit nyambung dari Bang Arya tadi. Farel bisa bahas juga itu rente ekonomi. betul. Ini kayaknya mesti ada bagian kedua nih, udah mau maghrib. Nah iya betul. Ini mau maghrib. Kita insya Allah kita akan bikin jadwal nanti selanjutnya. Iya. Ini saya menambahkan dari Pak Tito, Pak Arif dan Bang Arya. Memang betul akan ada pertama untuk program Palestina Israel ini konsolidasi negosiasi yang akan dilakukan PBB dan itu akan dilundikan di Eropa. Memang secara peta politik internasional kita lihat nanti yang mempelopori ini adalah memang Turki. Kalau dikaitkan dengan dalil keagamaan, doktrinisasi memang itu ada. Saya juga setuju Pak Arif mengatakan bahwa dimulai dari Indonesia memang kalau kita lihat Pak, beberapa hadis akhir zaman ini kita bicara keyakinan bahwa akan datang pemimpin dari timur itu sebelum saya Ahmad Yasin meninggal, pemimpin Hamas meninggal, dia banyak menafsirkan tentang pemimpin-pemimpin yang akan lahir dari Indonesia. Termasuk juga kenapa 2 makam sahabat ada di Indonesia di Kerajaan Pasai dan 2 surat yang dilayangkan oleh Kesultanan Ottoman dan Umayyah di Cordoba itu ke Kerajaan Perlak dan Pasai. Di antara satu klausul itu adalah memang dukungan terhadap Palestina. Nah, kalau dilihat dalam sejarah lagi balik ke Ham, Sim dan Japet itu adalah Asia, Afrika, Eropa. Amerika nanti sebelum itu bahkan nggak masuk, India, Pakistan nggak masuk. Nah, di situ ternyata ada penafsiran bahwa ekonomi politik ya internasional yang akan terbangun kemudian memang generasi milenial yang akan jadi punya peranan banyak di sana dan munculnya kembali muamalah ataupun ekonomi syariah. Jadi memang kehadiran ekonomi syariah nanti itu salah satu sebagai pemersatu negara-negara Arab yang saat ini memang terpecah karena juga itu masalah ekonomi politik, termasuk nama daripada United Kingdom of Saudi Arabia itu kan karena ada negosiasi dengan United Kingdom of England dengan satu United States of America. Itu masalah besarnya di situ. Negara-negara Timur Tengah yang lain hanya berdiam diri, cuma dikasih jatah sebagai negara emir, keemiran.
Uni Emirat, Qatar yang sebesar itu yang tadi Pak Arya bilang, yang sebenarnya kalau kita mau let's we do buat Palestina, Qatar lebih banyak resourcesnya dibanding Saudi Arabia, gitu. Nah, di belakang itu semua memang Israel, negara kecil ini yang punya dominan, yang punya peran. Dan nanti ada masanya Japet ya, Hamdan Sep ini Asia masuk ke Asia Tenggara. Dulu memang Asia Tenggara Indonesia belum termasuk dalam apa yang disebut sebagai bangsa Asia. Tapi sekarang setelah dikaji ulang, Asia Barat, Timur, Selatan, Tenggara ini masuk dalam Asia. Dan Indonesia insya Allah nanti punya kontribusi besar buat Palestina. Sikap pro, kontra, atau abstain itu sebenarnya casing aja daripada diplomasi politik. Sebenarnya umat Islam di seluruh dunia punya concern yang sama. Nah, dalilnya adalah hadis Nabi yang mengatakan bahwa suatu saat umat Islam akan kembali ke dalam tauhid mereka dan muamalah mereka. Kalau muamalah, kita bicara muamalah berarti ekonomi syariah. Di dalamnya butuh dukungan politik, ekonomi politik yang di dalamnya biasanya dalam muamalah. Kira-kira itu saja tambahan dari saya. Ya, baik. Menarik sekali nih pembahasan kita. Kita masih punya waktu beberapa menit lagi di ke depan. Mungkin masih ada yang ingin disampaikan, silakan. Maksud saya sebenarnya masih banyak pertanyaan sebelum mulai menyimpulkan akhir acara kita nih. Silakan. Pak Iin, gimana nih? Mungkin bisa punya pandangan sedikit nih mengenai apa ya? Ya, Mas Dika, terima kasih. Mohon izin. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, alhamdulillah. Mohon maaf lahir batin teman-teman semua. Teman-teman semua, mohon maaf lahir batin, dan saya menyapa ini terima kasih Pak Ustadz Farel yang setia membuat kajian kita terus-menerus berjalan nih habis Ramadan. Alhamdulillah sudah langsung berjalan di Syawal ini. Dan ini teman-teman Koperasi Semesta terus semangat, ajak lagi Pak Sekjen yang lain biar kita silaturahmi nih Mas Dika. Juga Pak Ustadz Arya, terima kasih sudah sharing ilmunya luar biasa. Saya memahami sejarah semuanya dari Pak Arya dan Ketua DPO. DPO itu ini ya, Pak Arif, Dewan Pengawas Operasional Semesta. Saya melihatnya Mas Dika DPO tulisannya. Kita DPO singkatannya. Iya benar. DPO harusnya. Dewan Pencarian orang nih ya. Paling dicari soalnya sekarang emang beliau. Nah, ya mudah-mudahan Pak Arif kita majuin koperasi kita nih. Saya juga anggota DPO-nya bareng Ketua Arif bisa lebih besar lagi koperasi kita insya Allah ya. Amin. Untuk majuin ekonomi syariah teman-teman, khususnya teman-teman SMA kita yang ada di dalam koperasi Semesta ini dan juga umumnya sahabat kita semua. Saya menyapa juga Ketua Umum MES DKI, ini sahabat saya, Mas Tito Maulana. Terima kasih, Tom Tito. Alhamdulillah bisa silaturahmi di sini. Masya Allah, ya, Masya Allah. Oh, Masya Allah, terima kasih, Ustaz Tito, Habib. Barokah. Ya, Bang Mule juga hadir di acara kita. Dan saya terima kasih banyak mendapatkan ilmu, informasi tentang peradaban, serta perdamaian, keadilan manusia di Palestina. Insya Allah ini adalah jadi amal kita. Saya melihatnya gini Pak Ustadz Farel, giroh kita terbangun di akhir Ramadan lalu dengan adanya perperangan Israel di tanah Palestina. Saya lihat di Indonesia ini memang terkenal dengan kedermawanannya. Kita lihat sangat banyak. Saya sih melihat dari sisi di kita sangat banyak teman-teman kita, sahabat kita menggalang bantuan-bantuan kemanusiaan, bantuan perjuangan sahabat dan saudara-saudara Muslim kita di Palestina untuk bisa terus berjuang mempertahankan tanah Palestina, tanah suci kita semua juga. Dan kedermawanan Indonesia ini yang kita harus jaga terus-menerus. Saya senang melihat beberapa public figure, beberapa artis, beberapa banyak tokoh-tokoh masyarakat menghimpun dana melalui crowdfunding hingga belasan malah puluhan miliar rupiah tersalurkan alhamdulillah. Dan kita pun melihat banyak masyarakat walaupun dia sebut walaupun sekecil apapun
saya sebisa apapun, walaupun dengan doa, misalnya saya galang di masjid saya, alhamdulillah dalam 2 kali sholat Jumat hampir puluhan juta tertampung ya, dari hampir 20 juta tertampung dan kita salurkan melalui teman-teman di lembaga yang langsung ke Palestina. Dan ini adalah menurut saya harus terus dipupuk rasa persaudaraan kita untuk teman-teman kita di Palestina, karena ya banyak contoh bahwa saya yakin ini adanya Israel ini menjadikan kita, iman kita, persaudaraan kita harus lebih kuat lagi. Mungkin Allah juga menguji keimanan kita semua. Adanya orang-orang Zionis, laknatullah di negeri Palestina akan membuat kita lebih kuat imannya, lebih kuat persaudaraannya. Dan Nabi juga bersabda bahwa ya buat mereka yang membantu orang-orang di Palestina sangat dimuliakan oleh Nabi, bahwa barang siapa yang tidak perhatian dengan urusan kaum muslimin semuanya, maka dia bukan golongan mereka, kata Nabi. Ya, mudah-mudahan ini yang kita harus jaga terus, dan kita juga selalu mendoakan saudara kita dari kejauhan, karena hadis Nabi juga sebut bahwa malaikat akan mengucapkan amin bagi kita yang mendoakan dari kejauhan. Dan juga kita merasakan sakitnya masyarakat di Palestina, ya kita akan merasakan juga di sini. Kalau mereka sakit, ya kita seluruh tubuh kita juga akan merasakan sakit, sesuai juga hadis Nabi juga. Dan mudah-mudahan saya sih ingin terus kita berjuang sesuai juga amanat di Undang-Undang Dasar kita ya, bahwa ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Bahwa kemerdekaan itu adalah hak segala bangsa. Dan ini kita harus ingat bahwa Palestina adalah negara yang pertama kali membantu secara diplomasi menerima Indonesia sebagai satu negara yang berdaulat. Dan ini ya saya selalu ingatkan bahwa banyak masyarakat, netizen juga saya lihat masih ada juga yang bilang bahwa buat apa bantu Palestina, di negara kita pun masih susah, buat kita sendiri juga susah, dan lain-lain. Ya minimal walaupun ribuan perak juga akan tersampaikan pahalanya. Itu aja Pak Ustadz untuk menguatkan iman kita. Terima kasih banyak sudah maghrib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kang Iim. Ya, ini kebetulan saya lagi di masjid, azannya udah kedengeran. Jadi insya Allah mungkin di lain waktu kita perlu ada sesi lagi tambahan untuk mengkaji hal ini ataupun untuk hal yang lain. Insya Allah mudah-mudahan yang pertama silaturahim kita pada sore hari ini sangat-sangat membawa banyak manfaat. Mudah-mudahan bisa berlangsung terus ke depannya ya, dari semesta, dari masyarakat ekonomi syariah dengan Bang Arya dan semuanya. Demikian mungkin sebagai penutup, karena sudah maghrib, insya Allah kita akan tutup dengan sama-sama membaca hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin, dan doa penutup majelis, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf jika banyak kesalahan dari kami, kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Arya, Pak Arif, Pak Setito, Pak Iim. Terima kasih. Mohon maaf kalau ada yang kurang-kurang. Bang Arya, Pak Arif, Setito. Mas Arif, Mas Iim, Ya, Mas Sidik, Mas Dika. Setuju sama Pak Arif, banyak Indonesia. Keren itu, keren. Indonesia, anak muda. Insya Allah Mas Arif, insya Allah. Sebenarnya tadi itu umpan lambung Pak Arif. Iya, betul. Langsung di smash ya. Langsung di smash. Dimulai dari Indonesia Pak Arif, karena itu penafsiran saya Ahmad Yasin untuk Indonesia. Ya Allah. Oke, teman-teman sekalian, alhamdulillah, terima kasih semua. Jazakumullah khairan khairan. Mohon izin, ruangan ini kita akan tutup ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.